Halo guys, aku Alisa Despiana dengan ujung NPM 090. Dan aku Vanessa Fatimatul Zahra dengan ujung NPM 074. Kali ini kita akan membahas materi tentang komunikasi layanan dan komunikasi digital. Siapin diri kalian karena kita bakal menjelajahi materi yang sangat seru. Yang pertama kita membahas komunikasi layanan. Pengertian komunikasi layanan menurut Wirtz dan Lovelock dalam buku Service Marketing, People Technology Strategi tahun 2022 adalah upaya untuk menghubungkan pelanggan dengan penyedia layanan melalui informasi yang sangat jelas, promosi, dan edukasi. Oke, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai komunikasi layanan, yaitu dengan peran komunikasi layanan. Jadi, penyedia layanan harus bisa berkomunikasi dengan jelas soal proses layanan, waktu tunggu, dan cara menangani keluhan. Dan yang selanjutnya, selain kata-kata, bahasa tubuh dan nada suara juga penting untuk membangun hubungan yang positif dalam komunikasi layanan. Terus, teknologi seperti media sosial dan chatbot memudahkan interaksi, tapi sentuhan personal tetap diperlukan. Yang terakhir, karyawan juga perlu dilatih untuk menangani keluhan dan diberi kebebasan mengambil keputusan agar respon lebih cepat dan pelanggan lebih puas. Nah, setelah kalian tadi berkenalan dengan komunikasi layanan, kalian pasti bertanya-tanya apa tujuan dari komunikasi layanan ini. Yang pertama itu ada tujuan strategis. Tujuan strategis komunikasi layanan adalah memposisikan dan membedakan merek agar mudah dikenal oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan taktis. Di tahap pra-pembelian, kita perlu mengelola pencarian, membangun minat, dan mengurangi resiko dengan informasi yang jelas, serta memberikan promosi yang menarik. Terus yang selanjutnya saat pertemuan pelayanan. Pelanggan dibimbing melalui prosesnya sambil menjaga persepsi mereka. Yang terakhir yaitu setelah pertemuan, fokusnya adalah menjaga kepuasan, membangun loyalitas, dan mendorong pelanggan merekomendasikan layanan kita. Selanjutnya, aku akan membahas komponen dari komunikasi layanan. Yang pertama itu ada target audience atau sasaran komunikasi. Ini meliputi pelanggan potensial, pelanggan yang sudah ada, dan karyawan sebagai audience founder. Terus yang kedua, itu ada objektif atau tujuan komunikasi. Ini berfokus pada membangun citra merek. Terus yang selanjutnya ada message atau pesan. Pesan ini harus mengatasi tantangan seperti intangbilitas layanan dan menonjolkan manfaat nyata. Terus yang terakhir ada media atau media komunikasi. Komunikasi layanan disampaikan melalui berbagai saluran termasuk media tradisional maupun media online. Karena sesuatu itu pasti ada tantangannya. Jadi, komunikasi layanan juga ada tantangannya. Tantangan utama dalam komunikasi layanan adalah ketidakterlihatan layanan sehingga pelanggan seringkali kesulitan menilai kualitas sebelum membeli. Terus, setiap penyampaian layanan bisa bervariasi dan terkadang pelanggan kesulitan membayangkan layanan yang ditawarkan. Ditambah lagi, perubahan teknologi yang cepat menuntut penyedia layanan untuk terus beradaptasi. Namun, untuk mengatasi tantangan ini, bisnis bisa fokus mempromosikan aspek berwujud yang mencerminkan kualitas, menetapkan standar layanan yang jelas, melatih karyawan, menggunakan visual yang membantu, terus yang terakhir, memberikan panduan bagi pelanggan dan berinvestasi dalam teknologi terbaru. Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh teknologi terhadap komunikasi layanan. Seperti internet, media sosial telah mengubah layanan menjadi berbasis teknologi. Contohnya aja, bandara telah mengubah cara pelanggan berinteraksi dengan layanan. Sekarang pelanggan bisa menghindari panggilan telepon dan antrian panjang. Mereka dapat dengan mudah mengakses layanan seperti reservasi dan mendapatkan boarding pass. Yang selanjutnya itu e-commerce dan self-service. Teknologi informasi memungkinkan pelanggan untuk melakukan layanan secara mandiri seperti belanja online dengan layanan sendiri, pemesanan tiket secara online, atau pengecekan saldo bank. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang komunikasi digital. Apa sih komunikasi digital itu? Nah, jadi komunikasi digital adalah cara berkomunikasi atau bertukar informasi dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial, ataupun aplikasi pesan lainnya. Jadi intinya kita bisa mengobrol, berbagi pesan, atau informasi melalui perangkat digital seperti ponsel maupun komputer. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas teori konsep dari komunikasi digital.
jadi menurut Marshall McLuhan, beliau memberikan pandangan yang mengatakan bahwa teknologi menentukan bagaimana kehidupan manusia berlangsung. Nah, jadi menurutnya setiap teknologi baru seperti huruf, mesin cetak, dan media elektronik berpengaruh pada budaya dan institusi dalam masyarakat. Media di sini bukan hanya berarti media massa, tetapi juga mencakup semua alat yang memperkuat indera dan fungsi tubuh manusia. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas konsep dasar dari komunikasi digital. Nah, yang pertama ada dunia maya. Nah, dunia maya ini tempat virtual di internet di mana orang bisa berinteraksi, berbagi informasi, dan beraktivitas layaknya di dunia nyata. Nah, yang kedua ada realitas maya. Nah, realitas maya itu adalah pengalaman digital yang dibuat sedemikian rupa sehingga terasa seperti dunia nyata, biasanya dengan bantuan perangkat seperti VR. Nah, yang ketiga yaitu komunitas maya, di mana kelompok orang yang saling terhubung dan berinteraksi secara online berdasarkan minat dan tujuan yang sama. Nah, yang keempat ada chatroom, MUD, dan bot, di mana ruang obrolan online, game berbasis teks, dan program otomatis yang bisa merespon pesan atau perintah pengguna. Nah, yang kelima ada keinteraktifan, di mana kemampuan pengguna untuk membuat dan berinteraksi langsung dengan konten digital atau pengguna lain. Yang keenam ada hipertautan atau biasa disebut dengan hypertext, di mana teks atau media yang dapat diklik dan menghubungkan pengguna ke halaman baru konten yang mereka klik di internet. Nah, yang ketujuh ada multimedia, di mana penggunaan kombinasi teks, gambar, video, dan suara untuk menyampaikan informasi atau cerita di dunia digital. Selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang karakteristik dasar dari komunikasi digital. Nah, yang pertama yaitu ada kecepatan teknologi lebih tinggi. Informasi bisa dikirim dan diterima dengan sangat cepat, hampir seketika. Nah, yang kedua yaitu nyaman. Komunikasi ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan ada akses ke internet. Nah, yang ketiga yaitu proses berkomunikasi jadi lebih mudah dengan alat dan platform yang dirancang agar penggunanya tidak rumit. Nah, yang terakhir pada pembahasan komunikasi digital ini ada dampak atau efek positifnya ya dari komunikasi digital ini. Nah, yang pertama yaitu menghemat jarak dan waktu. Yang kedua yaitu menghemat biaya. Yang ketiga ada lebih kreatif dan imajinatif. Nah, yang keempat ada mudah diakses. Yang kelima ada fleksibel, yang keenam yaitu memperluas pertemanan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengirim pesan sekaligus ke banyak orang. Pasti dong ada dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama dampak negatif dari komunikasi digital ini yaitu ketergantungan terhadap internet. Nah, yang kedua ada banyaknya penipuan. Yang ketiga ada tidak tahu siapa yang dihubungi. Nah, yang keempat ada kerahasiaan pribadi, dan yang kelima yang terakhir yaitu ada ketergantungan. Tidak terasa pemaparan materi terakhir sudah selesai. Nah, sekarang aku akan memberikan kesimpulan dari materi pertama yaitu tentang komunikasi layanan, dan materi kedua yaitu tentang komunikasi digital. Kesimpulannya yaitu di era digital, komunikasi layanan dan komunikasi digital itu saling melengkapi. Komunikasi layanan berfokus pada interaksi langsung dengan kejelasan dan kesopanan. Sementara komunikasi digital yaitu memanfaatkan platform online untuk jangkauan yang lebih luas. Menggabungkan keduanya meningkatkan kualitas layanan dan hubungan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan terus belajar.